Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAT. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, kepada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jemaah salat subuh yang Allah muliakan insyaallah. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang anjuran atau kemuliaan masjid berbanding dengan pasar. Dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah berkata, ahabbul bilad ila Allah Ta'ala masajiduha. Tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid. Wa abghadul bilad ila Allah aswaquha. Dan tempat yang paling dibenci Allah adalah pasar. Hadis sahih riwayat Muslim. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan dari Jubair bin Mut'am anna rajulan qala, ada seseorang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ya Rasulullah, ayul buldan ahabbu ila Allah. Orang ini bertanya, ya Rasulullah, tempat apa yang paling dicintai Allah? Wa ayul buldan abghadu ila Allah. Dan tempat apa yang paling dibenci Allah? Qala, Rasulullah menjawab, la adri hatta as'ala Jibril alaihi salam. Aku tidak tahu jawabannya. Aku tanya Jibril alaihi salam. Ini karena pertanyaannya masalah tempat yang paling dicintai dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka karena Rasulullah tidak tahu, beliau tentunya tidak berhak menjawab tentang apa yang menjadi kekuasaan Allah. Maka beliau mengatakan, akan kutanya Jibril alaihi salam. Fa'atahu, lalu Jibril mendatanginya. Fa'akhbarahu, Jibril kemudian memberitahukan ke Rasulullah, anna ahsanal biqa' ila Allah al-masajid. Sebaik-baik tempat di bumi ini adalah masjid. Wa abghadul biqa' ila Allah al-aswaq. Dan seburuk-buruk tempat atau tempat yang paling dibenci Allah di bumi ini adalah al-aswaq, yaitu pasar. Hadis riwayat Ahmad, Al-Hakim dengan derajat hasan sahihah.
Nah, jemaah melakukan Allah, dari dua hadis ini tentu menjadi tanda tanya bagi kita, terutama kenapa pasar menjadi sumber kebencian Allah. Dan pada dasarnya Rasulullah tentu bukan sedang membandingkan antara masjid dan pasar, karena tidak pantas masjid dibandingkan dengan pasar. Jadi kita ini kadang-kadang ketika membandingkan sesuatu itu tidak cocok, karena yang namanya perbandingan itu harus level baru bisa dibandingkan. Membandingkan Islam dengan Pancasila, ini kan tidak nyambung. Islam itu agama, Pancasila itu ideologi. Tentunya terlalu jauh kebesaran Islam dibandingkan dengan Pancasila. Maka enggak usah bandingkan Islam dengan Pancasila, karena bukan perkara yang cocok dibandingkan. Islam mencakup seluruh urusan hidup. Nah, Pancasila hanya ideologi sebuah negara. Itu pun cuma Indonesia. Kita ke Malaysia, mereka pun tidak tahu apa-apa tentang Pancasila. Membandingkan seorang anak-anak dengan orang dewasa tentu jauh level itu. Membandingkan Nabi dengan para imam mazhab, ini satu kesalahan terbesar yang sering dikeluarkan dari mulut-mulut orang yang tidak belajar agama dengan baik. Jadi kalau pertanyaannya mau ikut Nabi atau mau ikut Syafi'i, ini pertanyaan terbodoh yang pernah saya dengar. Bagaimana membandingkan Nabi dengan Syafi'i? Kecuali ditanya mau ikut Nabi Muhammad atau mau ikut Nabi Isa, itu cocok, sama-sama Nabi. Ini mau ikut Nabi atau ikut Imam Syafi'i? Terus terang saja, bagi orang yang belajar agama, ini pertanyaan terbodoh yang pernah didengar. Imam Syafi'i pengikut Nabi Muhammad, bukan rivalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan lawannya Rasulullah. Imam Syafi'i itu umat Muhammad, menjelaskan hadis-hadis dari Rasulullah untuk dikabarkan kepada orang awam agar mudah mencerna maksud hadis. Nanti kalau kita jawab ikut Nabi, berarti Imam Syafi'i bukan pengikut Nabi. Ikut Nabi atau ikut Syafi'i? Kita jawab ikut Nabi. Berarti Imam Syafi'i bukan pengikut Nabi, karena kita sudah milih ikut Nabi, berarti ini lawannya tidak ikut Nabi. Kalau kita jawab ikut Syafi'i, tentu sudah begitu mudah. Oh, kalau begitu tidak ikut Nabi. Berarti kita bukan pengikut Nabi dengan mengatakan ikut Syafi'i, berarti ikut Imam Syafi'i. Ini kan makanya saya bilang pernyataan dan pertanyaan terbodoh yang pernah keluar dari mulut-mulut orang yang hanya baru belajar mengenal Islam. Tiba-tiba keluar kalimat ini. Ini tidak cocok dan tidak layak menyandingkan antara Nabi dengan Rasulullah, dengan Imam Syafi'i. Ini sering terdengar kalimat ini. Makanya jangan terjebak dengan kebodohan ini, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Baik, di sini juga begitu. Rasulullah bukan membandingkan antara pasar dan masjid, karena itu bukan lawannya masjid. Mungkin kalau ditanya perbandingan antara masjid dengan tempat pengajian, itu mungkin masih adalah sedikit-sedikit yang bisa dibicarakan. Namun apa yang terjadi ini, Rasulullah ingin menjelaskan tentang
di dunia ini, di permukaan bumi ini, ada tempat yang terbaik dan ada tempat yang terburuk. Dari hadis tadi kita mendengarkan Rasulullah mengatakan tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid. Kalau sudah Nabi mengatakan paling dicintai Allah masjid, berarti orang yang menghidupkannya, yang berada di dalamnya, termasuk orang-orang yang paling dicintai Allah. Kenapa masjid tempat terbaik yang ada di permukaan bumi ini? Jadi ternyata bukan rumah kita, bukan balai pengajian, bukan madrasah, dan bukan semua tempat yang orang-orang mengatakan baik. Tidak ada yang lebih dicintai Allah kecuali masjid. Artinya tempat balai-balai pengajian dicintai Allah, namun tidak ada yang sebesar cinta Allah kepada masjid. Maka disebutlah Baitullah, ini rumah Allah. Rumah kita baik, kita baca Quran di dalamnya, kita tempat berteduh, tempat kita melakukan ibadah, istirahat, baik. Kecuali yang mengisinya dengan maksiat. Tapi tidaklah sebaik masjid. Maka mengagungkan masjid itu harus lebih utama dibandingkan mengagungkan tempat-tempat yang lain. Semua orang yang menghabiskan jihadnya untuk masjid, mereka termasuk orang yang paling dicintai Allah. Makanya ketika Nabi mengatakan barang siapa yang menyumbang atau bersedekah ke masjid, walaupun kamakfasi tayrin, walaupun sebesar sangkar burung. Sudah pernah kita jelaskan, dia hanya nyumbang 1 kilo semen, bukan 1 sak, Pak, 1 kilo. Kalau dibuat jadi beton, jadi dinding, itu tempat dia sumbang itu cuma sebesar sangkar burung. Jadi dinding ini semuanya disumbang orang. Nah, dia sempat nyumbang 1 kilo semen. Contoh, jadilah dinding itu dengan semen dia sebesar sangkar burung, kamakfas. Apa kata Rasulullah? Buniya lahu baitun fil jannah. Kalau dia ikhlas, dia pun akan dibangunkan rumah di surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih. Kalau sebesar sangkar burung dibangun rumah, apalagi orang yang bangun satu masjid, setengah masjid dia yang berusaha habis-habisan. Jadi jangan sampai juga ketika mendengarkan hadis sebesar sangkar burung dapat rumah di surga, kita tidak lagi nyumbang ke masjid kecuali sebesar sangkar burung. Jadi kita kadang-kadang terfikir, umumnya obinan mendengkah merempok rumah, kaji obinan mendeng. Makanya kadang-kadang ada orang yang nyumbang ke masjid, Pak, tak mau banyak-banyak, karena mendengarkan hadis itu. Maksud Nabi, begitu mulianya orang-orang yang mewakafkan sesuatu ke masjid. Mulia sekali. Kenapa? Rumahnya, rumah yang paling dicintainya yang ada di permukaan bumi. Kita kalau ingin menyenangkan istri, yang paling kita targetkan di dalam rumah. Kalau suami orang yang saleh, berilmu, kalau ingin menyenangkan istri dalam rumah, area mana dalam rumah yang istri paling senang, itu yang akan kita buat terbaik. Nah, biasanya kalau suami yang saleh itu, dapur itu menjadi target utama untuk diperbagus. Kenapa? Karena istri hari-hari pasti tidak mungkin lepas daripada dapur. Maka dia permudah kerja istri dia. Dia perbagus dapurnya agar istrinya senang.
Kalau istri sudah senang, istri suka masak gara-gara dapurnya bagus. Jadi untuk urusan-urusan enggak lagi harus tungging petinggung. Tidak harus ditungging ke bawah. Giling cabai, ukur kelapa, enggak ke bawah lagi, sudah ada meja granit. Jadi istri begitu senangnya barang teratur, dia senang masak. Nah, ujung-ujungnya karena senang masak, kita yang juga ikut senang. Makanya menyenangkan yang punya rumah. Kan kita sering menyebut istri itu kan po rumah, yang punya rumah. Begitulah ibaratnya ketika Allah mengatakan bahawa ini rumahnya, maka orang-orang yang menyenangkan Allah memperbaiki rumahnya, dibuat nyaman kepada semua hamba yang lain. Itu semua menyebabkan Allah mencintai orang-orang yang saling bahu-membahu untuk membuat rumah Allah bertambah baik. Makanya kalau menemukan masjid belum selesai, kalau kita punya rezeki banyak sebelum meninggal, ni apalagi orang kaya yang sudah berumur 60 tahun ke atas, itu cepat-cepat, jangan ditunda-tunda, jangan mikir panjang, segera infakkan ke masjid. Apa yang belum siap di masjid? Misal masjid kita belum siap, apa yang belum siap? Perlu apa? Perlu plafon, saya tanggung plafon. Kenapa? Jangan sampai didahului oleh kematian. Karena kalau didahului oleh kematian, kita ini tidak lagi bisa mendapatkan hasil kecuali apa yang pernah kita tinggalkan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala disebutkan oleh Nabi bahwa masjid adalah sebaik-baik tempat di permukaan bumi. Karena dicintai oleh Allah. Waktu Nabi hijrah ke Madinah, yang pertama sekali dibangun adalah masjid. Masjid ini tempat orang bersatu. Masjid ini tempat orang mengikat hati. Orang kalau ke masjid, dengan saudaranya, itu punya ikatan yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang tidak ke masjid. Ketika kita mengatur saf, untuk kita ketahui, Nabi ketika sebelum takbiratul ihram, beliau melihat ke belakang, lalu pada suatu saat, beliau mendapatkan ada satu orang tidak rapi, dia keluar kakinya dari barisan. Langsung Rasulullah menegurnya, dan Rasulullah mengatakan, kalau saf tidak rapi, maka begitulah Allah akan menghancurkan rasa persaudaraan dan persatuan di antara hati-hati kalian, kata Rasulullah. Rupanya di balik kalimat Nabi itu, Nabi ingin mengatakan apa? Kita yang sering ke masjid itu ada ikatan hati. Sederhana saja, ketika kita hilang dari masjid, itu menimbulkan tanda tanya bagi jamaah yang lain. Kemana sudah yang bapa itu? Kok sudah lama tidak nampak? Apa beliau sakit? Ketika sakit, dikunjungi oleh orang masjid. Ketika namanya disebut waktu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, semua orang akan mengatakan si fulan meninggal. Yang mana? Yang sering di masjid. Langsung kita merasa terikat dengannya dan kita ikut mensalatkannya. Jadi urusan apapun, masjid ini pemersatu hati. Maka beda orang yang selalu berjamaah dengan yang tidak berjamaah walaupun salat. Kalau orang yang meninggal dunia tidak pernah nampak di masjid, orang hanya datang sekedarnya saja. Tidak ada ikatan untuk memuliakannya, untuk mensalatkannya, untuk membawanya ke pengebumian, tidak ada. Nah, makanya beruntunglah kita yang ringan langkah untuk ke masjid, pasti kita akan berkumpul kembali. Dan ingat-ingat hadis Nabi, salah satu pertolongan dari sahabat
ketika kita di akhirat nanti, seandainya na'udzubillah di antara kita ada yang masuk neraka gara-gara belum selesai taubat dari kredit bank, seandainya ya, berjamaah tapi hidup dalam dunia riba, seandainya belum taubat, divonis Allah masuk neraka. Di neraka berenang di sungai darah dan nanah. Apa kata Nabi? Yang menolong kita nanti, salah satu yang bisa memberi pertolongan adalah sahabat. Sahabat mana? Sahabat yang dulu sama-sama melakukan kebaikan. Panjang hadis, Pak, dan hadis itu sahih, panjang. Rasulullah menceritakan syafaat di hari kiamat. Sahabat akan bertanya, ini kita kan enggak kenal nama, Pak, tapi kita kenal wajah. Kita kenal wajah. Nah, kita tentu diberi izin oleh Allah untuk mengenang, melihat dan mengetahui teman kita selama di masjid. Dalam hadis itu disebutkan secara singkat, seorang sahabat bertanya kepada Allah, "Ya Allah, mana teman kami? Si fulan yang dulu kami sama-sama di masjid salat, yang dulu kami sama-sama umrah, kami sama-sama haji, yang dulu kami sama-sama bersedekah, yang dulu kami sama-sama ikut pengajian subuh." Tapi itu enggak ada dalam hadis itu bunyi itu. Kira-kira begitu maksudnya. Ya. Jadi yang sama-sama di masjid sama-sama, pokoknya nampak, Pak. Ya. Allah menjawab, dia di neraka. Di situ kemudian kita bertanya, "Ya Allah, izinkanlah kami untuk menjemputnya." Jadi ini sudah mulai ikatan sahabat nih. Kan enggak tega, Pak. Kalau seorang sahabat enggak tega kok dia di neraka. Disahut sama sahabat lain, "Kalau aku pegang baik kacau peng ribanya." Icok sih. Kakak kiwan tak pegang man. Ya sudahlah. Biarlah dia mungkin 5 hari di neraka. 5 hari itu berapa tahun? 5.000 tahun di neraka. Gara-gara ngambil mobil dengan cara kredit, bertemu dengan kakak Adira. Ya. Nah, kemudian Kak Adira yang nanggung mobil itu. Lalu kita bayar ke Kak Adira sedikit-sedikit. Nah, maka Kak Adira dan semua pegawai-pegawai Kak Adira, nah itu nanti berurusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kata Allah, "Baik, silakan pergilah ke neraka. Jemputlah sahabatmu." Jadi rupanya gara-gara bertanya itu, bukan hanya menjemput sahabat yang kita tanya, semua sahabat yang pernah kita kenal wajahnya, kalau mereka berada dalam neraka, Allah menyebutkan, bunyi hadis Nabi itu, Pak, ketika Nabi mengatakan, Allah akan mengatakan, "Jemputlah semua sahabatmu yang pernah beramal sebesar 1 dinar." Pernah beramal 1 dinar, pernah enggak sedekah sebesar 1 dinar misalnya? Ada amal atau pahalanya sebesar 1 dinar. Apa kan sudah lebih besar pahala? Kita solat ini lebih besar pahala daripada 1 dinar. 1 dinar itu sekitar 2,5 juta, 2,6 juta contohnya. Ini lebih besar kita, Pak, solat. Nah, jemput, kata Rasulullah. Dijemputnya, masuk ke neraka, diizinkan Allah tidak terbakar orang yang jemput ni, penduduk surga ni, sahabat kita ni. Dijemput, diambil, lalu dimasukkan ke telaga Al-Kautsar dengan izin Allah, lalu baru dimasukkan ke surga. Namun di dahinya tertulis Jahannamiyun, ex napi Jahannam. Mereka balik menghadap Allah. Lalu mereka mengatakan, "Telah kulakukan ya Allah." Lalu Allah berkata lagi, "Sekarang balik lagi ke neraka. Jemput lagi sahabat-sahabatmu yang pernah beramal 1 dirham. 1 dirham 1/4 dinar. Pernah ada amal sebesar 500.000, 600.000. Oh, rupanya pernah kasih sedekah ke masjid 10 sak semen. Pernah. Disuruh jemput sama Allah. Dia masuk neraka gara-gara maksiat. Jemput. Dijemput lagi, lalu dilapor lagi ke Allah, "Sudah selesai ya Allah." Kata Allah, "Kembali lagi ke neraka. Jemputlah semua sahabatmu yang dulu engkau kenal pernah berbuat baik bersamamu,
yang beramal sebesar satu biji zarrah. Yang beramal satu biji zarrah. Sebesar biji sawi. Pernah senyum Pak? Membahagiakan orang yang sedang ditimpa kesulitan. Pernah senyum ketika kita mendatangi orang yang meninggal, takziah, lalu kita katakan sabar. Itu amal, memasukkan kebahagiaan. Disuruh jemput lagi, diambil semua sahabat. Makanya bersahabat di masjid itu sahabat yang paling abadi sampai ke akhirat. Belum ada dalil dan hadis atau ayat yang saya temukan bersahabat sama-sama di kedai kopi menjadi penyebab ditolongnya sahabat itu. Jadi enggak ada yang mengatakan, mana teman kami ya Allah yang dulu kami sama-sama meminum kopi sangar di ujung sini ya Allah, di tempat itu. Ya Allah, mana teman kami? Kenapa? Karena tidak ada kemuliaan orang-orang yang bukan melakukannya karena kebaikan, hanya pekerjaan mubah. Tidak haram minum di kedai kopi, tapi mubah saja itu pekerjaan mubah. Bagaimana mau ditanya? Kadang-kadang yang sesama duduk di kedai kopi sampai tengah malam, main game judi online, bagaimana mau dia tanya? Dia sendiri dalam neraka. Makanya banyak-banyaklah bersahabat dengan orang-orang yang baik. Salah satunya masjid. Ini kita kan saling memandang nih Pak. Bapak ingat-ingat wajah. Makanya Ibnul Jauzi mengatakan ke murid-muridnya, wahai muridku, kalau kalian nanti masuk surga dan kalian tidak menemukanku di dalam surga, tanyalah kepada Allah, aku di mana? Kalau engkau melihatku di neraka, tolonglah. Itu wasiat Ibnul Jauzi kepada murid-muridnya. Itu wasiat orang saleh. Rasa takutnya masuk ke neraka. Apa ni makanya sebelum keluar dari masjid, siapa yang bapak kenal bapak bilang, hai menyohana nenging lung dalam surga ni tanya, mungkin lung dalam neraka. Begitulah bersahabat di dalam masjid. Makanya paling besar cinta Allah kepada masjid. Oleh kerana itu bapak, jangan segan bantu masjid. Apa yang kita dapatkan, wakaf saja ke masjid. Itu wakaf, itu abadi, penolong kita di hari kiamat. Nah, kemudian Nabi sambung, seburuk-buruk tempat adalah pasar. Ini kan ada sebuah keanehan ketika disebutkan seburuk-buruk pasar adalah tempat. Pasarlah tempat. Ya kapohna menapah li. Seburuk-buruk tempat adalah pasar. Kenapa pasar bisa jadi seburuk-buruk tempat? Sedangkan kita semua membutuhkan pasar. Bahkan dalam Al-Quran itu disebutkan bahawa para nabi al-mursalin sebelum Nabi Muhammad pun yamshuna fil aswaq. Mereka itu selain ibadah, mereka juga berniaga. Yamshuna fil aswaq, berjalan-jalan di pasar. Rasulullah ketika sudah mendirikan masjid pertama sekali di Quba, lalu kemudian masuk ke Madinah, di Madinah pun beliau mendirikan masjid. Setelah itu apa yang didirikan? Pasar. Itu roda perekonomian. Jadi kenapa tiba-tiba ada kalimat bahawa seburuk-buruk tempat yang paling dibenci Allah adalah pasar? Ini dijelaskan oleh Imam Nawawi ketika mensyarah hadis ini. Dalam syarah Sahih Muslim, itu disebutkan yang dimaksud oleh Nabi seburuk-buruk tempat pasar, bukan pasarnya yang menjadi masalah. Artinya bukan nama pasar yang jadi masalah, karena pasar dibutuhkan. Semua kita butuh pasar. Karena kalau enggak ada pasar, itu roda perekonomian itu tidak bisa jalan. Dulu orang semuanya berdagang. Rata-rata berdagang. Ujung-ujungnya adalah pasar. Rasulullah dulu waktu hidup bersama Khadijah, beliau juga menuju ke pasar, mengenal Khadijah, lalu menuju ke pasar. Jadi enggak lepas daripada pasar. Nah, Imam Nawawi mensyarah, pasar itu menjadi tempat yang terburuk karena perbandingannya terbalik dengan masjid. Apa di antaranya? Kata Imam Nawawi,
pasar itu tempat berkumpulnya maksiat. Banyak maksiat di situ. Apa maksiatnya? Di dalamnya ada tipu menipu. Dan itu besar sekali kemungkinan terjadi. Jadi orang menipu di dalam pasar. Kadang-kadang tidak kentara. Pedagang bisa menipu pembeli, pembeli pun bisa menipu pedagang. Tipuan-tipuan itu dalam dunia bisnis itu banyak sekali. Banyak sekali. Mulai dari menipu modal sampai tata cara menipu barang yang ditimbang, itu terjadi di pasar. Kadang-kadang, mohon maaf Pak, ini orang jualan dibeli tomat sekilo, itu timbangan tidak diarahkan ke pembeli. Jadi timbangan diarahkan ke dia. Dia taruh terus, kurang-kurang sekilo langsung dia bungkus. Padahal tadi dibeli sekilo, uang yang diberikan itu harga sekilo. Dia lebih memilih agar pembeli rugi. Padahal kalau dia tambah satu lagi tomat kecil, lebih sedikit dia tidak rugi. Makanya langsung bungkus dalam plastik cepat-cepat asal taruh saja begitu. Itu belum lagi mungkin ada pemberat yang kita tidak tahu. Beli gula di pasar 1 kilo, begitu ditimbang di rumah 9 on. Jadi kurang 1 on. Di situ syaitan berbahagia. Dan banyak sekali sampai Umar bin Khattab mengatakan di masa beliau, Umar bin Khattab mengatakan, jangan jualan di pasar ini kecuali engkau telah lebih dahulu belajar masalah riba. Itu kalimat Umar. Jangan jualan di pasar kecuali engkau belajar dulu masalah riba. Disuruh belajar dulu. Karena dunia riba itu dalam jual beli juga terjadi. Tukar menukar barang yang sejenis tapi tidak sesuai kadar, itu riba. Orang miskin mendapatkan beras jatuh, raskin, dibawa ke pasar, ditukar dengan beras, anggap saja beras Ramos lah. Jadi si miskin ini membawa beras 30 kilo, 2 sak misalnya, ditukar dengan beras yang bagus. Syarat tidak jatuh ke riba, harus seimbang kadarnya. Jadi kalau tukar yang ini 30 kilo ditukar dengan beras yang bagus juga 30 kilo, itu baru nggak jatuh ke riba. Sekarang masalahnya kan nggak mau. Mana mau pemilik kedai beras bagus ditukar dengan beras yang tidak bagus sama takarannya. Kalau tidak mau, jangan tukar. Karena kalau ditukar jatuh ke riba. Menukar barang sejenis tidak sama takaran, tidak masalan bimasalin, itu jatuh ke riba. Jadi bagaimana caranya? Jual beras ini kepada si pemilik toko. Ini beras jatuh ini 2 sak, saya jual berapa? Ambil uangnya, baru beli beras yang baru. Itu jalan keluar dari riba. Itu contoh. Begitu juga kita tukar menukar emas. Itu harus sama Pak, 10 manyam dengan 10 manyam. Walaupun yang kita pegang emas 22 karat, mau minta tukar sama emas murni. Kalau langsung tukar, itu harus sama-sama seperti dibawa. Berapa dibawa? 50 gram, tukar dengan 50 gram. Mana mau pemilik toko menukar emas murni sama dengan ini. Jangan tukar, supaya enggak jatuh ke riba. Jual, dapat, lalu beli baru. Berapa yang dapat dengan beli baru itu? Ini contoh. Maka orang kalau enggak belajar riba, banyak sekali, nyompat bereh bah, nyo bereh catu bah, nyo sabosa, ditukar dengan bereh god, tukar terus dengan beras ini, ditukar tapi bukan lagi 1 sak dikasih 5 kilo dengan beras Ramos tadi, haram, jatuh ke riba. Itu contoh. Rasulullah SAW pernah masuk ke pasar. Lalu dia masukkan jarinya ketika di depan orang jualan buah-buahan, dia masukkan jarinya ke bawah buah-buahan. Ternyata ketika diangkat, tangannya basah.
Artinya ada buah busuk yang dia simpan di bawah, enggak dibuang buah busuk itu. Ini kan basah, ketika dicolok basah, berarti ada buah yang sudah lembek. Langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur yang punya buah. Ya, mengatakan tentang terlarangnya melakukan penipuan dengan urusan jual beli. Dan hari ini Masya Allah Pak, kita beli buah-buahan jeruk sekilo, ketika kita silap, memang dibungkus punya kita, disuruh pilih lagi Pak, disuruh pilih, pilih. Ketika ditimbang, dia punya buah lain yang sudah diplastikkan. Jadi ketika pura-pura ditimbang, ini yang dalam plastik lain yang diambil, yang diberikan ke kita, bukan yang kita pilih. Itu sering terjadi. Dan ini jemaah maka Allah, semua kerusakan ini terjadi di dalam pasar. Di dalam pasar juga sering terjadi orang-orang yang mencaci maki, kalimat-kalimat yang buruk, kasar. Lalu sering terjadi orang-orang yang bicara masalah porno, ya, mengganggu, menggoda pembeli. Pembelinya lumayan cantik, digoda, dirayu. Atau kadang-kadang pembeli menggoda penjual janda, kembang, jualan. Itu pembeli lama sekali di situ, tanya ini, tanya itu, kemudian mulai merayu, minta diskon enggak habis-habis, lalu ditambahi, lalu ujung-ujungnya minta nomor HP. Ini ujung-ujung ini semuanya adalah hal-hal yang terjadi di pasar. Belum lagi kita lihat di situ orang-orang yang berkelahi, berantam, ya, sebentar-bentar sudah berantam antara sesama penjual. Disitulah Imam Nawawi mengatakan, kenapa pasar tempat terburuk? Banyaknya maksiat, terbukanya aurat. Ya, banyak sekali kan preman-preman pasar rata-rata kan pakai celana tapi di bawah pusar. Pakai celana tapi di bawah pusar. Itu preman. Buka baju itu di bawah pusar, pakai celana pendek, wait angkat barang. Dia enggak tahu orang udah muntah-muntah di belakang dia santai saja. Itu belum lagi perempuan-perempuan kadang-kadang dengan baju seksi jualan di pasar. Begitulah keadaannya. Makanya perbandingan ini bukan ingin mengatakan masjid dan pasar, tapi ingin mengatakan masjid tempat terbaik, pasar adalah tempat terburuk. Nah, ini yang kesimpulannya adalah muliakanlah tempat yang paling dicintai Allah, maka kita pun ikut dicintai oleh Allah. Sedangkan di pasar, jaga-jagalah diri, jaga pandangan kalau sudah masuk ke pasar. Baik, kita cukupkan. Semoga yang hadir Allah telah catatkan pahala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.